Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Pada video kali ini saya mau nge-review satu mobil Vios Limo Gen 3 warna abu-abu tua yang udah dibeli oleh seorang teman saya, subscriber saya. Jadi beliau itu ngehubungin saya untuk ngebantu beliau ngejual mobilnya. Jadi beliau udah beli mobilnya di penjual yang lain di daerah Bogor, dan karena ketika membeli mobilnya penjualnya itu tidak mengetahui konsep impian mobil si bapak itu gimana, jadi yang dibuat itu mobil yang sepertinya cocok lebih ke anak muda dibandingkan dengan mobil keluarga. Mau tahu mobilnya gimana? Ayo kita lihat. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, kita mau cerita dulu soal pengalaman saya ngebawa mobil ini ya. Ini mobilnya udah saya test drive tadi oleh ownernya, ini Pak Denny ya Pak. Nah Pak Denny datang ke sini sengaja untuk menemuin saya untuk ngasih tunjuk mobilnya itu layak nggak untuk dijual. Nah ketika saya lihat mobilnya ini lebih ke arah konsep mobil anak muda, karena ada body kit, joknya udah jok paten, fog capnya warna biru, disertai dengan ring 17. Bertolak belakang dengan keinginan Pak Denny. Pak Denny itu pengennya mobilnya itu mobil yang bisa dibawa oleh keluarga tapi tetap elegan gitu. Jadi ada beberapa poin yang dibuat miss, yang tidak dikerjakan oleh si penjual. Mungkin tidak sesuai ekspektasi dari beliau. Tapi dari mobil ini ada keuntungan yang akan teman-teman peroleh. Mau tahu keuntungannya apa aja? Ayo kita lihat mobilnya, kita review habis-habisan mobilnya. Nah teman-teman, ini mobilnya, mobil Vios Limo Gen 3 warna abu-abu tua. Nah dari depan mobilnya ini masih kinclong, walaupun tidak ada nano coating, tapi yang saya lihat tidak ada bercak-bercak cat yang rusak dari bagian kap mobil. Dan saya yang senengnya dari mobil ini apa? Dia udah memakai grill chrome. Ini beneran loh, dari yang saya lihat, dari mata saya lihat, ini grill chrome-nya memang beneran kinclong. Bukan grill chrome yang second habis itu dipasang di sini. Nah, kemudian dari bagian grill hitamnya ini juga masih kelihatan seperti baru, dan platnya ini udah ada warna birunya di dalam platnya. Nih coba lihat teman-teman. Nah, di bagian bawah udah ditaruh body kit. Ini body kitnya. Tapi karena ini memang sering dibawa ke arah jalan yang bisa dibilang jelek, karena kan Bogor tuh ya jalannya kan kadang-kadang ada nggak rata. Nah ada sedikit rusak di bagian sini, ini di bagian sini dan di bagian sini. Fog lampnya udah ditaruh fog lamp Proji warna biru. Nah dari headlamp ini, percaya deh, headlampnya nih kalau misalnya saya lihat headlampnya bening banget, seakan-akan ini mikanya udah dibuka, dibersihkan dalamnya dan udah di coating ulang. Jadi kelihatan headlamp ini seperti headlamp baru. Dari arah samping ini udah ditaruh emblem dual VVTi dari sini. Nah,
dan udah pakai ring 17. Jadi yang jadi problem ini sebenarnya ring 17-nya ini. Kalau misalnya teman-teman pengen mobilnya ini, nanti ring 17-nya tuker aja jadi ring 16 biar electric power steering-nya itu bisa lebih enak dipakai. Nah, ini ring 17-nya. Ring 17-nya dijual oleh si penjual dari pool tersebut, ring 17 bekas dengan ban bekas. Nah, ban bekasnya kalau saya lihat, ini ban bekasnya udah mulai botak, jadi nggak terlalu recommended untuk untuk dipakai selama 1 tahun. Tapi kalau dipakai selama 3 bulan 4 bulan sepertinya nggak ada masalah. Di sini kita udah ada spion retract, ini spion retract, dan ada stand spionnya dari samping. Nah, ini udah ada talang air, udah ada tulisannya All New Vios, dengan kaca film hanya kaca film biasa yang harga itu nggak sampai 500.000 mungkin. Di sini belum ada handle chrome, masih handle biasa. Kita belum buka dalam ya, kita telusurin bagian luarnya dulu. Dari bagian belakang, stop lampnya juga masih kelihatan kinclong. Bener deh, ini masih kinclong. Nah, di bagian bawah udah ada lampu DRL. Ini dia lampu DRL yang bakalan hidup. Lampunya hidup nih 2, ini 1, itu DRL-nya 1. Di bagian belakang juga udah ditaruh emblem Vios G. Ini juga salahnya. Kenapa sih ditaruh Vios G? Kenapa nggak ditaruh Vios TRD Sportivo coba? Kan sayang banget udah pakai body kit ya kan? Nah, ini kita udah ada grill chrome dan udah ada ductile. Untuk ductile, grill chrome, Vios G satu paket di bawah ini cakep banget. Nah, kelihatan ya. Tapi ada yang juga mungkin karena masuk jalan jelek di sininya. Nah, di sini ada seperti bekas gesekan, di sini juga ada bekas gesekan. Nah, mungkin teman-teman nanya, kok saya mau jual mobil tapi ngasih tahu yang kurang-kurangnya apa? Nanti saya jelasin di akhir video kenapa ini mobil worth it untuk dibeli. Ini juga udah ada kamera mundur. Kamera mundurnya ini dia. Ini kamera mundurnya tidak ada mereknya ya, tapi seperti Oracle juga. Tapi nggak ada mereknya nih, saya lihat Oracle harusnya ada mereknya di situ. Oke, dari bagian samping saya nggak ngelihat adanya cacat di sini, baik dari catnya secara keseluruhan. Dari bagian sini ya nggak ada yang cacat, cuman di bagian sini ini ada yang lepas, ditutup bensinnya ini ada yang lepas. Ini lepas ya, harusnya kan ini nyambung ke sini, cuman itu mah nggak terlalu mengganggu penampilan kan, kita tutup. Nah, kan nggak nampak. Jadi kalau misalnya secara estetika gak ada masalah. Ini juga ring 17, dia udah dicat warna merah di bagian tutup remnya di sini. Oke. Di bagian samping dia udah pakai body kit, side kit. Nah, ini juga udah ada electric mirror, tapi kurangnya lagi di sini. Di sini si body kit sampingnya ini ada retak nih, nampak ya? Nah, ini retak. Ini retak yaitu kena jalan yang mungkin nggak rata, jadi retak gini. Jadi enaknya nih sebenarnya mobilnya nggak pakai body kit, seharusnya dijual sama penjual. Ini juga pakai ring 17. Oke, dari luar teman-teman udah ngeliat ya. Secara kesimpulan mobilnya ini cakep. Memang ada beberapa bagian yang dia tuh harus kita perhatikan, seperti bagian retak ini. Ini juga retak. Nah, ini juga retak. Tapi ini retaknya bukan retak yang mengkhawatirkan, karena tinggal kita bawa ke tempat pengecetan, didempul sedikit, ini retaknya bisa diperbaiki semua. Arti kata, hanya mengeluarkan uang sedikit, ini bisa kita perbaiki. Sama satu lagi, di sini, ini kurang ketat antara ini, panel ini dengan panel ini. Jadi nanti tinggal direkatin aja, itu mah gampang. Penilaian saya dari kesimpulan untuk penampilan, itu cakep, cocok buat anak muda. Tinggal kita ganti ring 16-nya biar mobilnya itu power steeringnya lebih enak. Kenapa? Saya sangat menyayangkan kalau misalnya ada Vios pakai ring 17, kecuali dia electric power steering itu mungkin ganti baru kali, bukan mobil dari bawaan limonya kan. Ini berat banget kalau dipakai. Nah, kita sekarang buka bagian kap mesin. Kap mesinnya ini yang bikin saya senang. Oke. Nah, kap mesinnya masih rapi. Dan Bapak Denny udah ngetuker bagian-bagian penting yang menurut saya untuk mendukung kenyamanan. Contohnya
Aki baru, aki GS ini baru. Mounting kanan baru. Bayangin mounting kanan yang harga 1,5 juta itu baru. Jadi teman-teman kalau pakai mobil ini duduk di kabin bagian dalam nggak kerasa sama sekali getar. Saya udah ngerasain mobilnya. Nah, kemudian udah ada beberapa part yang diganti baru lagi. Kalau boleh jujur, mobil saya itu ada beberapa part yang saya beli KW. Contohnya mounting engine. Karena kalau misalnya baru harganya 1,5 juta, kalau KW harganya sekitar 400 ribuan. Nah, ini dibeli yang ori nih, mounting engine-nya. Nah, kita lihat apa aja yang udah diganti. Nih, engine mounting, motor fan, tutup fender, oli mesin diganti, cakram, kemudian piringan cakram dengan total ganti 3.420.000. Belum ditambah dengan ini lagi diganti. Akinya juga aki baru, belum lagi pengecekan bawah kaki-kaki di bengkel luar. Nah, jadi yang saya disayangkan penjualnya ini dia tidak tidak bertanya dulu, Pak Denny maunya mobilnya gimana gitu. Nah, tapi untuk mesin, wah ini cakep banget mobilnya. Kalau misalnya dibawa balap, enak banget. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam mobilnya. Ketika kita masuk ke bagian dalam mobilnya, ini mobilnya udah pakai jok paten MBTEK. Di setirnya juga udah pakai MBTEK. Di sininya juga udah pakai MBTEK. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari video ini cakep banget ya, saya sangat menyukai gayanya. Cuman memang saya harus jujur, ini penjualnya entah kenapa dia tuh pakai jok MBTEK-nya yang ada bulir-bulir ininya. Nah, untuk beberapa orang ini ada pasarnya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman seneng ya, ini jok MBTEK-nya kalau kita deketin, dia tuh jok MBTEK yang model tuh ada bulir-bulirnya. Nah, kalau saya sih untuk bulir-bulir ini saya jarang pakai gini. Tapi si bapak rupanya seneng juga dengan bulir-bulir seperti ini. Untuk joknya ini udah saya dudukin juga, masih lembut, masih nyaman. Dan tempat ini, tempat apa ya namanya, sabuk pengaman, ini masih kelihatan merah, belum ada pudar. Nah, kalau kita duduk di bagian dalam, di bagian dalam kita udah ada double din. Nah, ini double dinnya mereknya JEC, nampak? Ini JEC. Nah, yang jadi problem adalah kilometernya. Kilometernya 393.239. Nah, ini dia. Orang kalau ngelihat mobil S-Taxi selalu mementingkan kilometer rendah. Padahal untuk mobil ini, kalau teman-teman ngecek mobilnya, ini mobilnya dibawa balap masih enak. Jadi kalau misalnya dibawa akselerasi masih enak, karena udah dicek juga sama orang Toyota. Kalau teman-teman bawa mobilnya ini, yang akan teman-teman hadapi problemnya adalah setirnya berat. Ingat ya tadi ring 17 jadi masalahnya. Nah, kalau ring 17 kita tukar, setirnya jadi nggak berat. Dan itu bisa meningkatkan kenyamanan kita. Duduk di kabin di mobil ini, wah ini enak banget karena nggak ada bunyi dan nggak ada getar di kaki. Kalau kita beli mounting engine yang KW, ada masih sedikit getar. Percaya deh, karena kita udah pakai dua-dua. Apalagi yang kurangnya, di sini kurangnya. Nah, tempat tutup, ini kan tempat tutup apa ya? Engkol kaca. Ini tempat tutupnya nggak bagus ditutupnya. Jadi ini masih kebuka, tapi ini mah gampang, tinggal ditutup aja. Di bagian belakang kita lihat. Di bagian belakang joknya juga udah jok paten. Warnanya ini warna putih dan warna hitam. Untuk di bagian belakang ini saya ngelihat gak ada masalah. Joknya juga masih enak, masih padat. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, ini mobil berapa dijual harganya dan benefitnya apa? Nah, ini mobil rencana dijual itu sekitar 76 juta. Ya. Itu udah harga net, nggak ada nego-nego lagi di situ. Karena itu udah harga paling rendah yang menurut saya bisa ditawarkan untuk mobil ini. Kenapa? Cakep banget mobilnya. Kalau kalian minta lebih rendah lagi, aduh, kasihan lah bapaknya. Nah, ini mobilnya dijual dengan harga 76 juta. Jangan nego lagi. Nah, itu 76 juta, kita coba lihat cost sama benefitnya. Kurangnya tadi di mana? Kurangnya dari body kit kan? Body kitnya tadi ada yang retak-retak. Dan seperti di sini, ini tinggal dikait aja bagian dalam. Kurangnya di body kit sama di velg ring 17. Ini awalnya beli 85 juta dari penjual tersebut.
dan udah ditambah part-partnya oleh Toyota, sehingga habis totalnya mobil ini 92 juta. Jadi bayangkan, mobil, oh ya satu lagi, mobilnya baru pakai 2 bulan, tadi udah saya lihat. Mobil baru pakai 2 bulan, harga 92 juta total. Kalau teman-teman beli mobil ini di Bluebird, harganya mungkin sekitar 85 jutaan juga. Jadi teman-teman, itu ada sekitar 10 juta untuk di spare. 10 jutanya bisa teman-teman tuker nih. Tuker tambah aja, ring 16 sama ring 17 tuker tambah paling cuma kena 500 ribu. Perbaikin gini, aduh paling kena gini cuma 1.500.000. Jadi tinggal perbaikin cat di bodi kit bawah, sama tinggal ganti ringnya jadi ring 16, udah cakep deh. Sisanya terserah mau pasang handle chrome, mau pasang carpet me. Karena kalau teman-teman ada uang 85 juta, 85 juta itu bisa kita spare. Nih ha, joknya juga udah jok paten, tinggal tambah carpet me, tinggal tambah lampu kolong, tinggal jadikan lampunya itu lampu putih misalnya. Udah. Nah, itu dia. Jadi, kalau teman-teman mau beli mobil ini, nanti teman-teman silakan hubungi nomor yang ada di bawah ya. Kalau teman-teman berminat beli mobil ini, karena ini mobil menurut saya mobil panas, artinya ini mobil bagus dan dijual sama si bapak, karena yaitu, nah, dan karena bapaknya udah mengeluarkan uang sebanyak 92 juta, itu udah pada titik nadir, udah cukup, nggak mau lagi diperbaiki gitu. Tapi dengan arti kata nggak mau perbaiki, misalnya catnya mau diperbaiki lagi, ring 17 yang mau ditukar, itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya mau, ginilah mobilnya. Nah teman-teman, itu tadi review saya mengenai mobil abu-abu tua punya Pak Denny. Jadi mobilnya ini kalau misalnya dibawa mengemudi itu masih enak banget, karena mountingnya itu juga mounting baru sebelah kanan. Joknya juga itu warna putih hitam, itu cocok dengan gayanya abu-abu tua. Atau kalau mau teman-teman tukar joknya, tuker aja, masih ada spare 10 juta. Dengan yang cacatnya itu yang saya bilang tadi, di bodi kit bawah tuh retak, kemudian di ring 17 yang nggak cocok. Jadi teman-teman tinggal tukar itu aja, udah deh, ini mobilnya bisa dipakai dengan nyaman. Nah ini saya mau bantu Pak Denny aja untuk ngejual mobilnya, karena kan beliau seorang kepala keluarga, anaknya juga udah ada 3, jadi pengen bawa mobil itu mobil keluarga aja, yang nggak pengen ada body kit seperti ini gitu. Nah kalau teman-teman mau, silakan hubungin, kita akan jual mobil ini. Dan ini mobilnya kalau misalnya mau diperbaiki juga bisa saya perbaiki. Nanti kalau teman-teman mau di body kitnya dibuang, kita buang body kitnya, kita tuker ring 16 jadi cakep. Nah tinggal hubungin aja. Oke, itu saja vlog pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apabila ingin membeli mobil bekas tapi udah diperbaiki oleh orangnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.